Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya Saiful Darmawan Sihatang dari Fakultas Agama Islam, Prodi Pendidikan Agama Islam dengan nomor NPM 2101020115 akan menyampaikan yang saya ketahui tentang e-learning atau pembelajaran elektronik dan manfaatnya. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan video ini dalam hal untuk menyelesaikan tugas yang diberikan oleh dosen pembimbing kami atau dosen pengampu kami. Kawan-kawan sekalian, yang perlu kita ketahui yang pertama adalah apa itu e-learning. E-learning atau elektronik pembelajaran atau pembelajaran elektronik adalah metode pembelajaran yang akhir-akhir ini atau saat ini sedang populer. Yakni metode pembelajaran ini menggunakan teknologi informasi dan komunikasi untuk menyampaikan materi pembelajaran. Nah, bedanya dengan metode-metode lainnya, biasanya metode lainnya itu menyampaikannya melalui misalnya entah dia guru, langsung disampaikan oleh guru atau dosen pembimbing kita. Nah, tetapi e-learning ini dia penyampaian informasinya melalui elektronik yang kita bisa dapatkan di platform seperti Instagram, YouTube. Nah, setiap informasi yang kita dapatkan melalui elektronik bisa disebut juga dengan e-learning. Ya, kawan-kawan, dengan e-learning, proses belajar mengajar tidak lagi terbatas pada ruang kelas secara fisik, melainkan dapat secara online di mana saja dan kapan saja. Nah, dengan kata lain, pembelajaran dengan metode e-learning ini tidak hanya dapat didapatkan di kelas, tidak hanya dengan guru menyampaikan informasi berupa pembelajaran, akan tetapi e-learning ini juga bisa kita dapatkan di mana saja, dengan catatan kita memiliki koneksi internet yang mewajibkan kita untuk mengakses e-learning tersebut. Nah, dengan adanya e-learning ini, menurut saya dapat memudahkan para peserta didik atau mahasiswa untuk mempelajari hal yang akan disampaikan oleh dosen atau guru secara fleksibel. Artinya kita bisa mempelajarinya ketika kita ada di rumah atau di jalan atau di halte bus atau di mana kita dapat mempelajari apa yang ingin disampaikan oleh dosen. Nah, kawan-kawan, ciri-ciri e-learning itu ada 5. Yang pertama, penggunaan teknologi. Ini e-learning ini sangat memanfaatkan yang namanya platform teknologi seperti website, aplikasi, video, modul interaktif, dan media digital lainnya. Yang kedua, fleksibilitas waktu dan tempat. Nah, seperti saya yang sampaikan tadi, learning ini tidak memiliki waktu yang ditetapkan. Akan tetapi, dimanapun dan kapanpun kita dapat mengakses e-learning ini. Yang ketiga, interaktivitas. Nah, dengan e-learning, peserta didik atau mahasiswa lebih interaktif. Yakni seringkali di e-learning itu kita disajikan dengan interaktif seperti kuis, forum diskusi, dan tugas-tugas yang dapat meningkatkan keterlibatan kita terhadap pembelajaran. Yang keempat, akses ke beragam materi. Nah, sumber belajar e-learning dapat berupa teks, video, audio, atau simulasi yang memungkinkan peserta didik memilih cara belajar yang sesuai dengan gaya mereka. Artinya, pembelajaran e-learning ini tidak monoton. Seperti hanya di kelas, kadang dosen itu menyampaikan pembelajaran dengan monoton seperti ceramah,
atau diskusi. Hanya monoton, hanya satu metode pembelajaran. Sedangkan di e-learning ini ada beberapa macam cara seperti video, audio, simulasi, dan lain-lainnya. Yang kelima, pemantauan kemajuan. Nah, banyak platform e-learning menyediakan alat untuk melacak kemajuan belajar mahasiswa seperti ujian, penilaian tugas, dan pencapaian kompetensi. Yang ketiga yang kita bahas adalah manfaat e-learning. E-learning ini yang pertama manfaatnya adalah efisiensi biaya dan waktu. Dengan e-learning kita tidak lagi perlu bepergian ke tempat belajar. Contohnya, kita mau mempelajari tentang teknologi ilmu pendidikan. Nah, kita harus ke perpustakaan ini, ke perpustakaan ini. Nah, ini tidak lagi diperlukan. Kita hanya perlu membuka entah itu website atau platform media atau Instagram atau YouTube. Kita hanya menekan apa itu pendidikan teknologi ilmu pendidikan. Nah, itu akan keluar sehingga e-learning ini mengefisiensi biaya dan waktu kita untuk mendapatkan informasi tersebut. Yang kedua, akses ke berbagai sumber belajar. Nah, dengan e-learning kita dapat mengakses semua sumber belajar dari website ini, perpustakaan ini, buku ini, pencipta ini, dan selainnya. Yang ketiga, pembelajaran yang personal. Nah, dengan e-learning memungkinkan peserta untuk belajar sesuai dengan kecepatan dan waktu yang diinginkan. Nah, dengan kata lain, dia tidak tertentu, maksudnya tidak melibatkan orang lain, secara diri dia sendiri. Artinya kapan dia bisa, dia belajar, dan kapan dia sudah tidak bisa belajar, dia berhenti gitu, secara personal. Yang keempat, skalabilitas. Ini dapat diakses oleh banyak peserta sekaligus tanpa terbatas ruang dan tempat. Baiklah, mungkin cuma ini yang dapat saya sampaikan. Dan jika ada penyampaian saya yang kurang jelas, itu kebodohan dari saya sendiri. Dan terima kasih kepada Pak dosen pengampu kami yang telah memberikan kami ilmunya, menyampaikan kepada kami ilmunya tentang pendidikan, teknologi ilmu pendidikan ini. Dan saya minta maaf kepada kawan-kawan atau kepada Pak dosen jika video saya kurang menarik mungkin atau biasa saja. Ya, cukup sekian penyampaian dari saya. Terima kasih kepada teman-teman. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat kepada teman-teman. Jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.